Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Sahabat Maningkris yang dikasih oleh Tuhan, di hari-hari kita merayakan Natal di bulan Desember ini, kiranya kita makin mendapatkan inspirasi bagaimana hidup semakin bermutu dan berkualitas, sebagaimana teladan hidup Kristus yang melawat hidup kita dalam kelahirannya di Betlehem. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih sudah melawat kami umat manusia yang penuh dengan dosa dan kelemahan ini, supaya kami terus meningkat menjadi manusia yang lebih baik melalui lawatan Tuhan, melalui ajaran Tuhan, melalui pengorbanan Tuhan. Biarlah kami menjadi manusia yang lebih baik dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Sahabat Maningkris yang dikasihi Tuhan, yang menarik dalam peristiwa-peristiwa Natal adalah selalu ada dekor yang menjadi fokus dari Natal, yaitu dekorasi bayi di palungan di sebuah kandang yang sederhana. Itu menjadi pemandangan hampir semua Natal. Ada semacam kandang sederhana atau gambar kandang, ada palungan dan bayi Yesus yang lahir di palungan. Pertanyaan saya adalah, mengapa pusat perhatian kita pada sang bayi Natal itu? Mengapa perhatian kita pada sang bayi? Atau dengan kata lain, mengapa Allah melawat umat manusia ini mulai dari bayi? Mengapa Allah tidak melawat kita dalam kebesarannya, kemuliaannya, kemegahannya sebagai misalnya dalam wujud manusia dewasa atau dalam wujud Yesus yang sudah dewasa? Kenapa mulai dari bayi? Itu menjadi pertanyaan. Kenapa harus repot-repot membutuhkan waktu lama kan? Kalau bayi tadi harus menjadi anak-anak, remaja, pemuda, baru nanti Yesus pada usia sekitar kurang lebih 30 tahun bisa melakukan karya sebagaimana pemuda Yahudi pada umumnya boleh mengajar setelah dia cukup umur sekitar 30 tahun. Mengapa repot-repot? Proses panjang dari bayi, kecil, remaja, pemuda. Memang Tuhan tidak seperti kita. Kita seringkali tidak sabaran. Pengennya apa-apa cepat. Maka andai kata saya yang harus melawat. Wah, saya ingin melawat ya yang cepat saja. Jangan buang waktu. Tapi Allah dengan sabar melawat kita. Mulai dari bayi. Yang kedua, melalui pelajaran ini kita belajar bagaimana Allah begitu memperhatikan yang namanya keluarga. Keluarga itu begitu penting. Sehingga Yesus lahir di tengah keluarga. Menikmati kehidupan keluarga. Menjadi anak dalam sebuah keluarga yang taat sebagaimana anak pada umumnya. Baru pada waktunya Yesus nanti mengajar. Artinya Yesus juga taat pada sistem budaya, kultur budaya Yahudi pada waktu itu. Yesus bukan orang yang anti budaya. Yesus bukan orang yang mengabaikan budaya. Tapi Yesus mau hidup dalam sebuah sistem budaya. Seberapapun sistem budaya manapun pasti ada kelemahannya. Nah, dari situ kita belajar luar biasa dari Tuhan Yesus. Karena itu Markus 10 ayat 15 mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Kita diajar untuk menyambut kerajaan Allah dengan hati yang bersih.
seperti seorang anak kecil. Nah, karena itu kita belajar yang pertama tadi. Belajar menghargai sesuatu yang proses tadi. Seorang anak kecil yang bersih pikirannya, hatinya yang lapang, bersih, menyambut kerajaan Allah dengan bersih. Kita bisa belajar itu, berarti kita juga belajar dari bayi Yesus yang lahir di dunia dengan sabar tadi. Yang mau mengikuti proses, mencintai keluarga, yang mau mengikuti tradisi dan budaya, tidak tergesa-gesa, melainkan sabar. Yang kedua, kita belajar bagaimana itu hidup yang sederhana. Hidup yang sederhana, bahagia dalam kesederhanaan. Padahal Kristus adalah Allah yang penuh kuasa, yang punya segala sesuatu, tapi memilih untuk lahir di sebuah kandang, buah palungan, dan keluarga yang sederhana. Allah menghargai kesederhanaan. Jangan pikir kalau kita melihat orang yang sederhana nggak bisa bahagia. Yang membuat orang bahagia bukan hartanya, tapi nilai-nilai hidupnya. Caranya dia memandang harta dan menggunakannya. Caranya dia bersikap terhadap kehidupan. Bukan berapa jumlah yang dia miliki. Banyak orang yang hidupnya sederhana bahagia. Sebaliknya banyak orang yang berkelimpahan harta namun tidak bahagia. Yesus membuktikan kesederhanaan bisa bahagia. Keluarga sederhana bisa bahagia. Karena itu mari kita belajar hidup sederhana. Sebab dalam kesederhanaan itulah kita tidak dibebani dengan pikiran yang materialistis. Kita tidak dibebani dengan biaya hidup yang mahal, yang nanti akan menjerat diri kita sendiri dan anak-anak kita. Yang kedua, kita juga belajar kekuatan dalam kesederhanaan itu. Kekuatan dalam kesabaran. Kekuatan dalam kelembutan. Yesus tumbuh dengan kuat karena dia sabar. Karena dia lembut. Karena dia mengikuti proses yang baik. Dan dikasih Tuhan. Karena itulah kita lalu menjadi sadar. Ternyata ajaran-ajaran Alkitab semua juga sangat terkait dengan kehidupan anak. Ya, seorang anak atau bayi. Misalnya kita diajak untuk lahir baru. Walaupun kita sudah dewasa. Kalau kita mengikut Yesus, kita diajak untuk lahir baru. Menjadi manusia baru. Bukan hanya lahir baru dan manusia baru. Bahkan setiap hari kita diajak untuk mengalami pembaruan dalam hidup kita. Supaya kita selalu memiliki cara hidup, pikiran, hati, bagaikan seorang anak yang bersih. Yang tidak licik, tidak neko-neko, tidak penuh dengan pikiran-pikiran yang kotor. Nah, dengan kata lain, Natal dengan bayi Yesus ini juga mengajak kita untuk membersihkan sampah-sampah pikiran, sampah-sampah hati, sampah-sampah kehidupan kita yang sudah terlalu banyak dipenuhi dengan hal yang kotor. Kita terlalu banyak belajar dari dunia ini cara hidup dengan penuh kekerasan, cara hidup menghalalkan segala cara. Mari kita menyambut Natal tahun ini juga dengan hati yang bersih, bagaikan seorang anak seperti bayi Yesus yang suci dan murni. Mari kita bersihkan hati pikiran kita dari sampah-sampah pikiran, ambisi, keinginan, segala macam yang selama ini membebani kita dan mengubah wajah kita menjadi orang-orang yang ambisius, orang-orang yang tidak bisa mensyukuri hidup. Mari kita bagaikan bayi yang lahir di palungan itu, yang penuh dengan kesederhanaan. Kita nikmati kehidupan ini dengan hati yang terbuka pada Tuhan. Sekaligus mari kita belajar memulihkan relasi kita dengan orang-orang sekeliling kita, memulihkan relasi kita dengan Bapa dan dengan sesama kita. Dengan demikian kita menikmati betul Natal tahun ini. Natal bagaikan saat-saat di mana kita meriset kembali cara hidup kita. Memurnikan lagi cara pandang kita terhadap kehidupan. Semakin murni, semakin baik. Sebagaimana bayi Yesus yang lahir di kandang. Mari kita berani juga memulai hidup baru, lahir baru, memiliki pikiran yang bersih dan suci sebagaimana anak-anak. Orang yang demikianlah yang bisa masuk kerajaan surga. Orang-orang yang memandang segala sesuatu bukan dengan ambisi, dengan pikiran-pikirannya, tetapi orang yang memandang segala sesuatu dengan cinta dan hati yang murni sebagaimana Allah ingin kita memandang dunia ini. Amin.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ajar kami memandang segala sesuatu dengan cara pandang yang baru, cara pandang yang murni, sebagaimana seorang bayi yang membutuhkan dan menginginkan yang murni. Supaya dengan demikian hidup kami dipenuhi dengan hal-hal yang baik. Terima kasih Tuhan, kami sambut hari ini dan hari-hari selanjutnya dalam pertolongan Tuhan. Amin.